saya Sari Maya. Nah, di episode kali ini saya sudah berada di perbatasan Kota Palopo dan Kabupaten Luwu. Nah, meski berada di perbatasan kota, tapi di sini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata yang tidak kalah seru. Nah, penasaran kayak apa? Let's go. Hai sahabat penggawa Luwu, jumpa lagi di program yang akan memanjakan mata Anda dengan panorama alam eksotis. Nah, di episode kali ini, kembali kita akan explore objek wisata yang terletak di perbatasan Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, atau yang lebih lazim dikenal dengan sebutan Kota Idaman. Terletak di Kelurahan Sampokdo, Kecamatan Waras Selatan, yang dikenal dengan julukan wisata Desa Nelayan. Untuk masuk ke sini, Anda perlu menyediakan budget Rp10.000 sebagai tebusan tiket perjalanan yang menandai hilang Anda di objek wisata yang tak jauh dari bibir pantai. Penasaran kan seperti apa keseruan yang akan Anda peroleh dengan biaya Rp10.000? Yuk, tetap pantengin layar kaca Anda dan jangan beranjak sebelum saya pamit undur diri. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah tiba nih di wisata Kampung Nelayan. Nah, di sini untuk biaya masuknya itu sendiri dikenakan biaya Rp10.000 untuk anak-anak hingga dewasa. Nah, untuk anak-anaknya itu minimal atau berkisar usia dari 7 tahun ke atas. Objek wisata ini masih terbilang cukup baru di Kota Palopo. Namun sudah banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun dari luar Kota Idaman. Saking menariknya nih, beberapa pasangan jadikan lokasi ini sebagai spot untuk foto prewedding, utamanya di area jembatan bambu. Jadi kepingin juga nih guys, prewedding di desa wisata nelayan. Tapi jodoh belum menjemput, jadi jalan sendiri dulu aja deh. Nah, pemirsa, seperti inilah suasana yang ada di wisata Kampung Nelayan. Dimana seperti yang Anda lihat di sini kebanyakan sungai buatan atau biasa disebut juga dengan tambak atau empang. Nah, di sini sebenarnya guna dari tambak ini sendiri nantinya dijadikan sebagai kolam pemancingan. Oh ya, di lokasi ini juga kerap dijadikan sebagai tempat foto prewedding bagi masyarakat bukan hanya dari Kota Palopo tapi juga luar Kota Palopo. Seperti inilah suasana yang ada di wisata Kampung Nelayan. Tapi ini baru setengah ya. Masih banyak lokasi-lokasi lainnya yang pastinya bakal seru dan memanjakan mata pemirsa. Jadi terus ikutin perjalanan saya.
Ya, kembali lagi pemirsa, setelah tadi kita berjalan-jalan di wisata Kampung Nelayan. Nah, sekarang nih saya sudah bersama dengan pengelola dari tempat wisata tersebut untuk mengulik-ulik sedikit dari tempat ini sendiri. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Eca. Mbak Eca. Ya. Nah Mbak, mungkin bisa sambil jalan ya? Boleh. Mbak, ini nama dari wisata Desa Nelayan itu sendiri terinspirasi dari mana sih? Jadi nama kita di sini kan Desa Wisata Nelayan Modern Gunung Sampokdo. Oke, cukup panjang ya Mbak. Kita ambil nama tersebut sebenarnya dari karena di sini memang kita lokasinya kan empang, berhubungan dengan ikan, otomatis kan nelayan ya. Dan kita di sini memang konsepnya itu lebih ke nuansa pedesaan sama modern, makanya kita ada istilah nelayan modern. Gitu. Oke, jadi singkat sekali ya Mbak, sangat menggambarkan dengan lokasi ini sendiri. Jadi tadi kan saya juga bahas nih Mbak di untuk lokasi ini sendiri kan saya sudah jalan-jalan nih. Tadi saya bahas ini untuk lokasi nantinya dijadikan sebagai tempat pemancingan. Apakah saya betul ini Mbak ya? Betul banget. Jadi memang di sini nanti kita akan buat sementara sih sebenarnya kita sudah menyebar benih ikan karena nanti di sini lokasinya bakal ada pemancingan ikan gitu. Ya. Nah, Mbak, di sini apa memang hanya khusus untuk pemancingan ikan atau mungkin ada planning ke depannya bagaimana sih, atau mungkin mau tambah wisata seperti apa gitu? Ya pastinya lah. Selain pemancingan, kita juga ada kolam renang yang kami sementara bangun di sebelah sana gitu. Kolam renang untuk dewasa dan anak-anak. Nah, setelah itu juga kita bakal ada buat villa. Villa, terus ada kayak semacam juga kayak sepeda air, bebek-bebek, nanti semua itu bakal ada Mbak. Nah Mbak, di sini kan tadi saya bagi dua nih Mbak, ada saya anggap sebagai sisi kanan dan sisi kiri. Nah, ini saya anggap sebagai sisi kanan saya nih Mbak. Nah, di sini ada luas untuk pemancingannya di sisi kanan saya ini, bisa dijabarkan sih Mbak? Kira-kira saja Mbak. Kira-kira kalau untuk pemancingan saja itu mungkin kurang lebih 1 hektar kurang lebih lah, karena untuk pemancingan kan semua area ini bakal nanti jadi bisa lanjut jalan Mbak. Oke. Nah, ini dengan harga 10.000, terus untuk masuknya lagi untuk belanja makannya lagi harus bayar lagi kan Mbak. Itu apa sih yang sebenarnya yang ingin diangkat dari sini? Karena kebanyakan pasti biasanya orang berpikir, wah lumayan mahal nih karena sudah masuk saja harus bayar, masuk di dalam lagi kalau kita mau beli makanan harus bayar lagi gitu. Jadi memang konsepnya kami di sini itu lebih ke family gitu. Jadi konsepnya kami sebenarnya di sini termasuk kita adakan wisata kuliner Mbak. Makanya di sini untuk menu yang kami itu semua lengkap Mbak, dari yang tradisional sampai yang modern kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dipikir harganya masuknya sudah bayar, terus ini bayar lagi karena memang konsepnya kami itu memang wisata kuliner gitu. Jadi masih beda gitu. Jadi itu ya nilai yang ingin diangkat dari tempat ini. Itu ada wisata kuliner atau bisa dibilang family, bisa untuk family. Jadi konsep kami gini Mbak, liburan keluarga ya seperti itu. Jadi kan nanti planning kami kan lagi buat kolam renang nih, ada pemancingan juga, terus nanti kita rencana ada villa juga. Jadi konsepnya itu family gathering seperti kurang lebih lah. Jadi bapaknya bisa mancing, ibu anaknya berenang, terus bisa stay juga di sini sambil wisata kuliner kayak. Jadi semuanya punya kesibukan ya, tidak cuma sekedar nonton anak atau istrinya mandi. Betul sekali. Jadi lengkap lah di sini seperti itu. Nah, pemirsa, jadi yang diangkat dari wisata baru ini itu mengusung ke konsep liburan keluarga. Betul sekali. Nah Mbak, ini kan masih baru nih. Ini kira-kira mulai buka itu kapan ya Mbak? Kita soft opening kemarin itu tanggal 5 bulan 5. Tanggal 5 bulan Berarti kurang lebih sebulanan. Ya. Nah Mbak, dari sebulan ini ada tidak kendala yang dialami? Sebenarnya kalau kendala sih tidak ada ya, karena memang kita memang namanya baru, jadi semuanya butuh proses itu. Kalau dibilang kendala, paling kita kan sini temanya kan outdoor ya, paling kalau kendalanya sih kalau hujan saja kayak gitu.
Oh gitu. Nah Mbak, ini kan konsepnya nih Mbak, konsepnya kan bisa dibilang cukup unik. Itu ambil dari luar atau misalnya kebanyakan kan biasa ambil dari YouTube begitu. Nah kalau untuk di sini sendiri bagaimana? Kalau di sini memang bener-bener konsepnya itu dari kami gitu. Kami yang ciptakan semua, karena memang di sini kan memang basicnya di sini empang, jadi memang kami semua yang buat seperti ini, nggak ada konsep jiplak konsep dari manapun kayak gitu. Jadi semua pure memang dari ide keluarga dari tempat wisata ini ya. Betul. Nah Mbak, di sini ada yang unik nih saya rasa tadi. Dari dua sisi ini Mbak, itu ada perbedaan hawanya. Dari hawa yang sisi kanan ini hawanya agak sedikit panas, sementara yang pas banyak pohon-pohonnya itu Mbak sejuk. Itu untuk konsep pohon-pohonnya itu memang ada sendiri sejak tempat ini dibangun atau ada proses penanaman dulu atau bagaimana? Yang pastinya ada proses penanaman dulu, karena memang kita memang mau konsep seperti itu. Jadi memang satunya kita memang versi untuk nelayan, ya nelayan pasti ya panas ya. Habis itu memang kita buat konsep lagi yang lebih ke ala kita lagi di gunung gitu Mbak, ada pohon-pohon gitu. Makanya kami memang tanam khusus untuk memang konsepnya seperti itu. Nah ini Mbak, saya kan tadi sebut pohon banca, memang benar ya Mbak, pohon banca kan? Benar, pohon banca. Jadi saya benar ya pemirsa, jadi yang lokasi sisi kiri itu merupakan pohon banca. Nah terakhir nih Mbak, tadi kan sudah ada banyak planning nih yang digambarkan. Nah mungkin ada planning lainnya, misalkan kayak penambahan jenis makanan di box-boxnya itu atau tenan-tenannya atau bagaimana Mbak? Ya, yang pastinya kan kita berproses terus nih. Yang paling terdekat sih memang kami ya kolam renang itu Mbak, yang kami fokuskan, karena target kami memang 2 bulan ke depan itu harus rampung, karena kita mau grand opening itu kan Mbak. Terus memang kalau masalah yang makanan, yang pastinya kita bakal tambah terus, booth itu bakal pasti kami tambah. Sekarang kan boothnya kami baru 6 ya, nanti rencananya bakal ditambah lagi gitu. Dengan konsep yang masih sama ya Mbak, dengan satu kasir? Ya masih sama, satu kasir, jadi semuanya di sini satu kasir. Oke, makasih Mbak. Nah pemirsa, seperti itulah wawancara singkat kita dengan pengelola Kak Eca ya. Jadi dari bincang-bincang kami sekaligus juga menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Saya Sarimaya dan juga Kak Eca pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.